Majelis terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan berencana, ya, disertai mutilasi yang diungkap oleh Subdit 3 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Jadi di sini kasus ini berawal dari adanya laporan polisi, ya, laporan polisi tentang laporan orang hilang, yaitu yang dilaporkan dari keluarga korban atas nama korban atas nama RHW, yaitu tanggal 12 kemarin, di mana dari tanggal 9 bahwa korban ini tidak bisa dihubungi, ya, tidak ada komunikasi dengan pihak keluarganya. Nah, mendasari daripada laporan tersebut, ya, laporan tersebut kemudian kami khususnya dari Reskrim ya, dari Krim kemudian segera melakukan tim khusus, ya, tim khusus untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut. Adapun tempat kejadian, ya, tempat kejadian TKP adalah di salah satu apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat, ya. Jadi saya rasa waktu kejadian pengungkapan terhadap kasus ini adalah tanggal 16 September 2020. Jadi alhamdulillah, jadi laporan tanggal 12, kemudian tanggal 16 kasus tersebut dapat terungkap. Untuk korban tadi saudara almarhum RHW ini berusia 33 tahun. Dan tadi saya sampaikan dalam waktu singkat, dalam waktu 4 hari kasus ini bisa terungkap. Adapun 2 orang seperti apa di belakang saya, yaitu atas nama DAF, ya. DAF ini berumur 26 tahun. Yang bersangkutan adalah pelaku ataupun eksekutor, yaitu membunuh korban dan juga memutilasi korban. Sedangkan pelaku lainnya saudara LAS ini berusia 27 tahun. Jadi peran yang dilakukan oleh LAS adalah mengajak korban untuk bertemu dan menyewa apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ya. Jadi untuk kronologis, ya, bahwa antara korban dengan saudara LAS, ya. LAS ini memang sudah lama, ya, mereka saling mengenal. Mereka mengenal melalui chatting, yaitu saudara LAS chatting dengan korban melalui aplikasi Tinder. Saya rasa mungkin tahu, ya, aplikasi Tinder ini. Ya, dan tadi saya sampaikan mereka kemudian beberapa kali ketemu dan korban memang juga kemudian meminta nomor WA kepada tersangka dan keduanya sering melakukan chatting, ya, dan menggunakan aplikasi WA atau WhatsApp. Dan terakhir, ya, tanggal 5 September mereka ada komunikasi, ya, ada komunikasi antara si LAS dengan korban ini. Kemudian tanggal 7 September mereka ada berjanjian untuk bertemu di salah satu apartemen tadi, apartemen di Pasar Baru tadi. Dan kemudian mereka menyewa tanggal 7 sampai dengan tanggal 12, menyewa apartemen tersebut. Nah, disinilah kemudian ada waktu beberapa hari, ya, mereka kemudian sekitar tanggal 9, ya, 9 September
mereka masuk ke apartemen tersebut. Dan sebelum tanggal 9, ini rupanya antara saudara LAS dengan saudara DAF. DAF ini bisa dikatakan merupakan pacarnya LAS juga. Ya, tersangka DAF dengan LAS ini ada hubungan apa bisa mungkin hubungan bahwa mereka merupakan pacar daripada LAS. Nah, disitulah mereka merencanakan untuk menghabisi korban, ya, saudara RHW tadi. Ya, tanggal 9 masuk, rupanya DAF ini sudah mendahului masuk ke apartemen tersebut. DAF ini mereka kemudian bersembunyi di kamar mandi. Di kamar mandi. Nah, kedatangan korban dengan saudara LAS itu awalnya sempat mereka berbincang, kemudian berhubungan. Ya. Nah, ketika berhubungan itulah kemudian DAF keluar. Jadi mereka sudah menyiapkan batu bata, langsung dipukulkan ke kepalanya. Itu sebanyak 3 kali. 3 kali dipukul, kemudian dia melakukan penusukan terhadap korban, itu sebanyak 7 kali. Sehingga korban meninggal dunia. Nah, mereka kebingungan mau diapakan korban ini. Ya, kalau mereka bawa mungkin dalam kondisi masih meninggal tidak kesulitan. Kemudian mereka berdua turun. Tapi sebelumnya si korban ini digeser ke kamar mandi untuk supaya tidak terlalu kelihatan mungkin kalau ada orang yang melihat. Kemudian mereka membeli golok dan gergaji, ya. Membeli golok dan gergaji, setelah mendapatkan mereka kemudian kembali ke apartemen tersebut dan melakukan mutilasi. Ya, ini salah satu perbuatan yang sangat keji, ya. Memutilasi menjadi 11 bagian. Dan bagian-bagian tubuh itu dimasukkan ke tas kresek. Kemudian dimasukkan ke 2 koper dan 1 ransel. Ini yang dilakukan oleh mereka. Ya. 2 ransel dan 1 kresek. Nah, setelah itu mereka juga, saya lupa tadi menyampaikan, mereka juga membeli spray baru, ya. Spray baru dan cat warna putih untuk mengecat bercak-bercak darah yang ada di tembok itu. Nah, karena mereka waktu masih banyak, ada kejadian tanggal 9, ya, mereka menyewa sampai tanggal 12, ya. Nah, ini kemudian mereka memindahkan, ya, koper tadi yang berisi korban ini ke sebuah apartemen, ya. Apartemen di Kalibata, ya. Ya, setelah itu mereka ke apartemen di Kalibata di lantai 16. Nah, di sanalah kemudian mereka menyimpan korban tersebut. Nah, kemudian yang mereka lakukan adalah mereka menguras isi daripada rekening milik korban. Ya. Dengan membeli logam mulia berbagai ukuran, kemudian perhiasan emas, motor merek Yamaha NMAX, dan menyewa rumah di Permata Cimanggis, di Cimanggis, ya, yang akan digunakan untuk mengubur korban. Itu. Jadi rangkaiannya seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk modus operandi, ya. Untuk modus operandi adalah jadi mereka, ya, tadi mereka berkenalan, kemudian mereka si korban ini mengetahui bahwa si korban ini memiliki finansial yang dianggap lebih gitu kan, mereka dianggap orang berada, sehingga kedua tersangka itu berencana, ya, untuk menghabisi nyawa korban dan kemudian mengambil barang-barang dan uang milik korban tersebut. Itu modus operandinya, sedangkan motif bahwa tersangka ini ingin
menguasai ya harta milik korban. Jadi itu kronologisnya. Kemudian barang bukti ya. Barang bukti adalah ada 11 buah emas ya, antam. Ini kurang lebih 11 ya, 11,5 gram. Ini dari berbagai jenis ya, berbagai apa namanya. Kemudian 2 unit laptop. Kemudian seperti kita lihat ada cangkul, kemudian skop, jam tangan, kemudian perhiasan tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga di sini ada beberapa buah kartu Visa dari Bank Mandiri, BNI, BCA, kemudian Permata dan lain-lain ya untuk barang bukti gitu. Jadi ini kemudian sedikit saya sampaikan terkait dengan apa namanya kronologis pengungkapan kasus ini. Jadi mendasari laporan polisi itu, kemudian kita melakukan penyelidikan dari Subdit 3 Krim dan hasil dari penyelidikan diketahui bahwa diketahui bahwa tabungan korban ini digunakan oleh saudara Las dan saudara Daf. Ya, kemudian tim mengamankan keduanya di rumah di daerah perumahan Permata Cimanggis, Kota Depok. Dan keduanya diketahui bahwa saudara Rinaldi dibunuh dan disimpan menyampaikan di apartemen Kalibata. Dan kemudian untuk korban sendiri sudah kita kirim ke rumah sakit Kramat Jati. Untuk penerapan pasal, jadi mereka dikenakan pasal 340 dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Juga dan atau pasal 338 KUHP dan pasal 365 KUHP. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan.